Nah, Mbak Putri, tadi kan kita sudah melakukan tanya jawab ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya, di sini saya akan memeriksakan keadaan Mbak melalui pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan lain-lainnya. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mendeteksi adakah eh, ketidaknormalan dalam tubuh Mbak Putri ataupun nanti yang bisa saya lihat dan saya periksa. Untuk sekarang saya akan memeriksakan tekanan darah Mbak Putri ya Mbak. Nah di sini ada tensi. Mohon maaf ya Mbak Putri. Oh boleh tangan kanan, tangan kiri boleh. Ya, ya Mbak. Maaf ya Mbak, ini saya lakukan pemeriksaan tensi atau tekanan darah pada Mbak Putri. Pertama-tama, apakah Mbak mengeluhkan rasa pusing atau rasa apapun? Tidak ya, oke. Di sini saya periksa ya Mbak. Darah Mbak Putri agak sedikit rendah ya Mbak. Mungkin Mbak karena kecapean atau gimana ya Mbak. Jadi darah Mbak Putri tekanannya itu agak rendah, tapi tidak terlalu rendah kok Mbak. Di sini nanti setelah melakukan pemeriksaan, Mbak Putri istirahat yang cukup di rumah, makan makanan yang banyak seratnya ya Mbak ya, supaya darahnya kembali normal. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan Mbak Putri. Yang Mbak Putri bisa berdiri, nanti saya akan melakukan pengukuran badan. Jadi Mbak, tumitnya diluruskan ya Mbak, ditempelkan kepada tembok. Oke, terima kasih Mbak. Oke, sudah. Tinggi badan Mbak Putri, tinggi badan 160 dan berat badan tinggi badan 160 dan tadi berat badannya 70 ya Mbak ya. Lalu tadi tekanan darahnya itu 90/100. Nah, tekanan darah yang agak kurang normal ya Mbak, atau bisa disebut agak kurang tinggi atau rendah ya Mbak, karena mungkin Mbak Putri kecapean atau lainnya. Mari nanti selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan head to toe atau pemeriksaan dari atas kepala sampai ke ujung kaki Mbak Putri untuk kita mengetahui adakah ketidaknormalan ya, karena tadi kan telah melakukan proses tanya jawab itu semua normal ya Mbak Putri ya, tidak ada keluhan atau semua yang tadi saya deteksi dari pertanyaan-pertanyaan saya ke Mbak Putri itu semua normal, alhamdulillah. Nah sekarang untuk mengetahui lebih jauhnya lagi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya Mbak Putri ya. Nanti saya siapkan dulu tempat berbaringnya dan saya siapkan alat-alatnya dahulu. Lalu saya ingin mencuci tangan saya terlebih dahulu agar terjaga kebersihan dan kesterilannya Mbak Putri. Serta Mbak Putri nggak usah malu di sini ya. Nanti di sini tempat pemeriksaan yang kita sediakan itu sangat nyaman dan sangat aman, terjaga kerahasiaan dari siapapun. Jadi semua sudah kita setting dengan aman ya Mbak ya. Ya udah kalau kayak gitu saya mau cuci tangan dahulu dan menyiapkan tempat-tempat untuk pemeriksaan kita. Sebentar ya Mbak Putri. Iya Mbak, sama-sama. Oke Mbak Putri, setelah tadi kita melakukan pemeriksaan dasar dengan mengetahui tinggi badan Mbak Putri, berat badan Mbak Putri, serta tinggi tekanan darah Mbak Putri itu semua normal dan ideal ya Mbak dari tinggi badan dan berat badannya. Lalu melihat dari status nutrisi ya, dilihat dari tinggi badan dan itunya tuh normal ya, tinggi badan, tekanan darah, dan berat badan Mbak Putri itu normal, ideal. Lalu warna kulit Mbak Putri ini tidak pucat ya, dilihatnya dari luar itu tidak pucat. Maaf ya Mbak Putri, saya memeriksa tekstur kulitnya. Tekstur kulit Mbak Putri ini kenyal dan lembab ya, itu normal. Lalu warna kulitnya tidak ada permasalahan pada pigmentasi ya Mbak, jadi semua normal dilihat dari pemeriksaan umumnya. Nah nanti selanjutnya saya akan memeriksakan bagian kepala Mbak Putri dengan saya akan meraba-meraba apakah ada benjolan atau tidak ya Mbak ya. Izin ya Mbak, saya akan meraba atau memeriksa bagian kepala Mbak Putri ya Mbak, izin Mbak, maaf. Oke, tidak ada rasa sakit atau pusing ya Mbak pada saat saya sentuh ya. Oke, tidak ya.
Alhamdulillah bagian kepala Mbak Putri semua normal, tidak ada benjolan ataupun rasa nyeri pada saat saya pegang atau saya sentuh ya Mbak ya. Lalu di sini saya akan memeriksa bagian mata Mbak Putri ya. Maaf ya Mbak, saya memeriksa mata bagian Mbak Putri. Mbak Putri bisa merem ya sebentar matanya ya Mbak. Oke. Oke. Oke, melihat dari mata Mbak Putri itu tidak ada odem atau pembekakan ya Mbak ya di tulang-tulang yang telah saya sentuh tadi, yaitu semua normal ya, semua normal, tidak pucat, kedua matanya pun simetris ya. Terus di bagian wajah Mbak Putri pun tidak ada pembengkakan ataupun rasa nyeri yang berlebih atau kelainan rasa nyeri pada wajah Mbak Putri atau daerah kepala Mbak Putri. Jadi semua normal ya Mbak. Lalu nanti saya akan memeriksakan bagian telinga Mbak Putri ya Mbak. Izin saya mau mengambil alat dahulu ya Mbak. Baik Mbak Putri, tadi saya telah memeriksa dan meraba bagian kepala, mata, serta kulit-kulit yang ada di daerah kepala Mbak Putri. Sekarang saya ingin memeriksa bagian telinga Mbak Putri ya Mbak. Izin ya Mbak, saya ingin memeriksa bagian telinga Mbak Putri. Mohon maaf Mbak Putri bisa madep ke arah sebelah kanan. Oke, terima kasih ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak, di sini saya akan periksa telinganya. Oke, baik. Telinga bagian kirinya ini terlihat normal ya Mbak. Tidak ada penumpukan kotoran ataupun lubang-lubang yang tersendat karena pembengkakan. Lalu selanjutnya untuk telinga sebelah kanan ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak. Telinga yang sebelah kanan juga normal ya Mbak. Sama seperti tadi, tidak ada pembengkakan ataupun kotoran yang menumpuk. Di sini juga teksturnya bagus ya Mbak untuk telinganya. Oke, nah di sini lanjut saya akan memeriksa bagian hidung ya Mbak. Hidung Mbak Putri. Mohon maaf ya Mbak, saya sentuh kembali hidungnya. Baik, normal. Semua normal ya Mbak. Oke. Lubang hidungnya pun normal, tidak ada pembengkakan ataupun kotoran yang menumpuk ya, sama seperti tadi telinga, semua normal. Lalu di sini saya izin meraba ya Mbak, izin meraba bagian hidung Mbak Putri. Apakah pada saat saya raba seperti ini, diselingkan dengan Mbak Putri sambil bernapas, itu sakit Mbak? Tidak ya? Oke, baik. Coba yang satu lagi ya Mbak. Coba Mbak dilakukan sambil bernapas ya Mbak, untuk saya pemeriksaan ini. Apakah dirasa sakit Mbak? Tidak. Oke, terima kasih Mbak Putri. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian tubuh Mbak Putri yang lainnya. Mohon maaf Mbak, apakah nanti bersedia jika memang baju atau pakaian Mbak ini saya buka sedikit ya Mbak? Tenang saja, di sini tempat yang pemeriksaan yang kami sediakan itu semua aman dan nyaman, tidak akan terlihat dari orang luar ataupun siapapun yang lewat dari tempat ini. Semua akan terjaga privasi dan keamanan Mbak Putri. Bagaimana Mbak? Semua setuju? Oke, terima kasih Mbak Putri. Ya baik Mbak Putri, selanjutnya saya akan memeriksakan bagian mulut Mbak Putri ya Mbak ya. Mohon maaf Mbak, nanti bisa sedikit membuka bagian mulut Mbak Putri agar saya bisa memeriksa sampai ke dalam. Ya, baik Mbak, saya lakukan pemeriksaan ya Mbak. Yuk dibuka yuk mulutnya yuk. Oke, baik, terima kasih Mbak Putri. Saya izin memeriksa ya Mbak. Oke, normal, gigi normal, lidah normal ya Mbak. Kelenjar yang di belakang mulut Mbak Putri normal, tidak ada pembengkakan. Untuk giginya pun tidak ada karang dan tidak ada lubang hitam. Tidak ada sariawan ya Mbak, atau apapun keluhan lainnya, gusi berdarah atau pembengkakan gusi ya dan lain-lainnya. Tidak. Oke, semua normal. Baik Mbak. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher Mbak Putri dengan cara meraba ya. Oke, ini sakit Mbak? Tidak ya? Apakah ini sakit? Tidak. Baik, tidak ada pembengkakan kelenjar gondok ya Mbak ya. Semua normal, alhamdulillah. Ya, selanjutnya saya akan membuka sedikit baju atau pakaian Mbak Putri ya. Sedikit saja. Semua akan aman serta aman dan terjaga privasinya. Ya Mbak, ya saya akan melakukan pemeriksaan dada dengan cara melihat pernapasan Mbak Putri ya. Saya buka sedikit ya Mbak bajunya ya Mbak.
Oke, yuk Mbak Putri bisa bernafas seperti biasa. Akan saya lihat nanti pergerakan pernapasan dari dada Mbak Putri. Yuk. Oke. Normal ya. Normal saat Mbak Putri bernafas, tidak ada cekungan ke dalam dada. Lalu selanjutnya nanti saya akan memeriksakan bagian dada Mbak Putri dengan cara saya akan mengetuk atau memukul sedikit bagian dada Mbak Putri ya Mbak ya. Mohon maaf jika jika agak kurang nyaman saat saya melakukan pemukulan dada. Ini tujuannya memeriksa apakah ada penurunan cairan pada dada Mbak Putri atau kenaikan cairan, karena yang normalnya itu, nah ini normal ya Mbak. Ini berisi udara, tidak ada cairan yang naik ataupun kelainan lainnya, karena ini paru yang normalnya itu berisi udara. Oke, baik. Nanti selanjutnya akan melakukan pemeriksaan lainnya ya Mbak. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bagian perut ya Mbak Putri ya. Oh, mohon maaf, tadi belum memeriksakan bagian ketiak ya Mbak ya. Oke, baik, nanti kita akan lakukan pemeriksaan bagian ketiak. Bisa diangkat tangan kanan Mbak Putri. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Di sini saya akan melihat serta meraba apakah ada benjolan pada bagian ketiak Mbak Putri yang mendekati payudara Mbak Putri ya. Apakah pada saat saya sentuh seperti ini Mbak Putri merasakan sakit di sini? Tidak. Oke, di sini sakit tidak Mbak Putri? Tidak. Oke, di sini sakit Mbak. Oke, bisa diturunin kembali tangannya. Lalu untuk tangan kirinya bisa diangkat juga, dan sini saya akan meraba. Oke, di sini sakit Mbak? Tidak ya. Di sini tidak. Oke, semua normal. Pada bagian kepala, dada semua normal. Alhamdulillah, tidak ada kelainan ataupun penyakit rasa sakit yang Mbak Putri rasakan ya, semua normal. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian perut Mbak Putri ya. Memeriksa bagian perut Mbak Putri ini dilihat dari bentuknya itu normal ya Mbak, simetris, tidak ada luka bercak atau jaringan kulit, serta tidak ada luka operasi ya Mbak, masih mulus semua karena Mbak Putri masih perawan ya, alhamdulillah. Masih normal semua, belum pernah melahirkan, tidak ada luka sobekan ataupun jaringan-jaringan kulit lainnya. Semua normal. Lalu saya akan mengecek bagian dalam perut Mbak Putri ya, untuk memeriksa apakah pergerakan usus Mbak Putri ini normal atau tidak ya. Izin ya Mbak, mohon maaf. Oke, semua bagus. Pergerakan usus Mbak Putri normal, baik, bagus. Oke, semua normal ya Mbak ya, tidak ada kelainan. Tidak ada masalah pencernaan pada sistem ini ya, perut Mbak Putri ya, tidak ada ya, alhamdulillah ya, tidak ada amah ya Mbak ya. Apakah jika seperti ini saya sakit? Tidak. Oke, baik, bagus, bagus. Saya sedikit ketuk ya Mbak ya, perutnya ya. Oke, bagus, bagus, tidak kembung ya Mbak, tidak mual dan tidak kembung ya. Oke, selanjutnya kita akan memeriksakan bagian tangan dan kaki Mbak Putri. Oke, saya periksa dulu bagian sini, tangannya, jari-jarinya, serta kukunya tangan Mbak Putri. Itu semua normal, tidak ada pembengkakan, kukunya bersih ya. Selanjutnya kita periksa bagian kaki Mbak Putri ya Mbak. Mohon maaf ya Mbak, dibuka ya Mbak. Oke, bentuknya simetris semua, tidak ada benjolan, tidak ada luka ya Mbak ya. Apakah jika disentuh seperti ini sakit Mbak? Tidak. Oke, baik, normal. Semua normal ya Mbak ya. Kukunya pun bagus, bersih ya. Telapak kakinya juga bersih. Oke, semua normal ya Mbak. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan bagian belakang tubuh Mbak Putri atau bagian punggung ya Mbak. Untuk nyamannya Mbak Putri mau madhab sebelah mana ya? Oke, sebelah sana ya. Oke, baik. Ini saya tutup dulu ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak untuk melakukan pemeriksaan depan, semua normal. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan di belakang tubuh Mbak Putri ya Mbak. Yuk, bisa menghadap ke sana ya Mbak ya. Oke, saya bantu ya Mbak. Oke, sudah nyaman Mbak? Oke, nanti kita akan melakukan pemeriksaan ya Mbak. Oke, baik Mbak Putri.
kita akan melakukan pemeriksaan bagian belakang tubuh Mbak Putri atau bagian punggung Mbak Putri ya. Posisi seperti ini sudah nyaman kan Mbak Putri? Oke. Baik, saya akan melihat serta meraba bagian punggung Mbak Putri. Mohon izin membuka sedikit pakaiannya ya Mbak. Yuk, kita raba dulu. Oke, ada rasa nyeri Mbak? Tidak ya. Di sini juga tidak ada bekas operasi ya Mbak, luka-luka operasi tidak ada ya Mbak. Oke, bagus ya, semua normal, jalurnya juga normal. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian lutut kaki Mbak Putri. Posisi Mbak Putri bisa seperti semula lagi. Yuk, saya bantu untuk duduk ya Mbak ya. Ya, untuk duduk saya bantu. Sudah, kita akan memeriksa bagian lutut Mbak Putri ya Mbak ya. Maaf ya Mbak, izin. Kita akan memeriksa bagian lutut Mbak Putri. Mohon izin dibuka sebentar ya. Ya, nanti akan saya periksa ya Mbak bagian lutut Mbak Putri, apakah refleksnya masih bagus atau tidak. Ya Mbak, izin saya ketuk ya Mbak bagian lutut Mbak Putri. Oke, masih bisa digerakkan dengan cara normal ya Mbak ya. Oke, jalan pun tidak ada rasa sakit atau apapun ya, masih normal semua. Alhamdulillah, semua pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki telah saya lakukan. Nah, nanti kembali lagi ke meja pemeriksaan atau pendaftaran tadi. Saya akan melepas handscoon yang telah saya pakai ini dan membersihkan tangan saya. Nanti kita lanjut lagi untuk melakukan konseling ya Mbak ya. Terima kasih ya Mbak. Nanti saya akan antar ke meja itu ya Mbak. Baik Mbak Putri, pemeriksaan seluruhnya telah selesai saya dan Mbak Putri lakukan. Dari pemeriksaan tanya jawab, pemeriksaan fisik, head to toe, dari atas ujung kepala sampai ujung ke kaki sudah saya lakukan dan kita lakukan ya Mbak ya. Semua masih dalam keadaan normal. Lalu kalau untuk jumlah pengeluaran keputihan Mbak Putri itu tidak terlalu banyak kan ya Mbak Putri ya? Tidak ya, bagus. Cairannya pun masih terlihat normal atau sudah kehijauan atau sudah kekuningan gitu, kuning pekat, masih normal putih ya. Oke, itu tidak sering kan ya Mbak ya dialami atau pengeluaran itu tidak sering kan ya Mbak? Oke, itu masih normal. Alhamdulillah semua masih normal ya Mbak Putri. Jadi kalau misalnya ada keluhan lainnya atau memang jumlah frekuensi pengeluaran cairan keputihan Mbak Putri semakin banyak atau warnanya sudah terlalu pekat atau sudah membau, Mbak Putri bisa langsung menghubungi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ya Mbak Putri. Jadi kalau saran saya untuk saat ini semua masih dalam keadaan normal. Tadi juga pemeriksaan juga semua normal ya Mbak ya. Hanya saja tadi tekanan darah Mbak Putri itu sedikit rendah, mungkin karena Mbak Putri kecapean ya, lelah akibat banyak tugas ataupun hal lainnya. Itu bisa diatasi dengan cara Mbak Putri istirahat dengan cukup ya, minum dengan cukup, lalu makan makanan yang tinggi serat ya Mbak ya. Untuk keputihan tadi kan saya ingin memeriksa bagian genitalia Mbak Putri, tapi tidak berkenan ya Mbak ya, tidak apa-apa karena itu masih normal ya. Jadi untuk saat ini harap menjaga kebersihan organ genitalia Mbak Putri ya, dengan selalu jika merasa udah basah atau banyak keputihan yang ada pada underwear Mbak Putri itu harap diganti ya, lalu dibasuh dengan air ya Mbak Putri ya, dengan menggunakan sabun pada bagian luar vagina atau pada bagian dalam vaginanya dengan cara meraba sedikit dan secara perlahan bagian dalam vagina Mbak Putri ya. Serta jangan lupa untuk rutin mengganti underwear yang Mbak Putri pakai untuk sehari-hari ya, apalagi kalau misalkan banyak kegiatan di luar rumah. Itu harus sangat menjaga organ reproduksi kita, organ genitalia kita ya Mbak ya, apalagi kan kita wanita ya. Iya, lembab, betul sekali. Nah, itu salah satu penyebabnya yang mungkin menyebabkan keputihan Mbak Putri ini agak sering ya kan. Terus juga mungkin dari aktivitas Mbak Putri yang mungkin
agak padat sekarang dan jumlah istirahatnya jadi berkurang. Mungkin itu salah satu faktor pengaruh terjadinya keputihan Mbak Putri yang alami saat ini ya Mbak ya. Untuk penjelasan saya dan pemeriksaan saya, apakah ada yang kurang dipahami oleh Mbak Putri? Oke, tidak ya, paham semua ya, alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti nanti saya tinggal memberikan saran yang lebih bagus lagi kepada Mbak Putri, serta tadi juga agak sedikit kembung perutnya, nanti saya akan resepkan obat untuk perut Mbak Putri yang kembung. Dan jangan lupa istirahat yang teratur, banyak minum air putih ya Mbak Putri ya. Oke Mbak Putri, sekian penjelasan serta pemeriksaan yang dari saya lakukan untuk Mbak Putri. Semoga Mbak Putri sehat selalu dan tetap terjaga aktivitasnya untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik ya Mbak ya. Terima kasih penjelasan serta pemeriksaan dari saya. Mohon maaf bila ada salah ataupun kekurangan dalam tindakan saya ya Mbak Putri. Mari Mbak.